Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Alhamdulillah, sudah kurang lebih setahun setengah mengisi kajian di Al-Ikhlas. Sampai dengan hari ini alhamdulillah masih diberikan istiqomah, dan mudah-mudahan untuk jamaah juga seperti itu, tidak berhenti dalam satu ilmu tetapi terus menerus mencari ilmu, seperti Rasulullah SAW pernah menyampaikan dalam salah satu hadisnya, mayuridillahu yufaqihu fiddin, barang siapa yang Allah kehendaki untuk memahami agama maka Allah akan memahamkannya. Mudah-mudahan yang kajian baik malam Senin yang bulanan, malam Selasa, mingguan, ataupun yang lainnya, mudah-mudahan jamaahnya tambah banyak, mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan adanya pengajian kajian Islam di Masjid Al-Ikhlas membuat saya pribadi menambah banyak ilmu tentang agama, khususnya masalah kajian yang tidak pernah atau yang belum pernah saya dapat dari masjid yang lain selain Masjid Al-Ikhlas dan Nurul Ilmi. Untuk yang lain di sini materinya selalu bervariasi dan menambah wawasan saya kepada Islam terutama menjadi lebih berkembang. Jujur, pendidikan saya selama SD, SMP sampai dengan SMA bukan dari Islam tetapi dari Katolik, dan sekarang saya mendapat lebih banyak kajian tentang Islami selain dari tempat kuliah dan di sini. Di sini saya lebih banyak. Apalagi sekarang saya lebih banyak menyempatkan waktu untuk mendapatkan siraman rohani. Alhamdulillah, terima kasih. Mudah-mudahan Al-Ikhlas tidak pernah padam untuk memberikan kajian kepada masyarakat, khususnya di RW 16. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian yang diselenggarakan di Al-Ikhlas memiliki banyak manfaat, tidak hanya sekedar silaturahmi antar warga lintas RT, mungkin juga lintas RW. Secara umum kualitas penyajian cukup bagus, bernas, sangat informatif, dan berguna tentu untuk pemahaman dan dalam pelaksanaan ibadah kita sehari-hari. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya merasakan sekali apa yang saya terima, niat nawaitu dari rumah tolabul ilmi. Alhamdulillah, sasieun sabeunyereun, bahkan bukan seitu ya sadingkul teka wadahan jadi meluap lah gitu. Nah, itu. Jadi alhamdulillah ilmu yang saya dapatkan, meskipun ya apalagi namanya saya yang punya dasar pemikiran yang tadinya tidak kepikiran, sekarang luar biasa. Ternyata ilmu agama atau dalam Islam ini luar biasa luasnya, ya seluas samudra gitu kan. Biar kita gali rupanya tidak habis-habisnya. Gitu. Terima kasih kepada DKM Masjid Al-Ikhlas Top Markotop. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pengajian di Masjid Al-Ikhlas, alhamdulillah Pak. Dari saya memang kalau agama saya tidak begitu banyak yang saya pahamin. Tapi dari hari ke hari saya ikutin, itu banyak yang salah dalam melaksanakan. Mudah-mudahan dengan yang dikasihkan setiap yang saya ikutin, kadang-kadang tuh hari Senin itu kadang-kadang kalau saya pulang kerja tuh kalau nggak ikut tuh kayak utang, kayak utang. Jadi kalau nggak ikut kemarin tuh jadi bingung, kadang-kadang nyambung nggak dengan yang minggu ke depannya gitu. Itu alhamdulillah atas kegiatan yang diadakan oleh DKM Al-Ikhlas sangat bermanfaat bagi saya. Mudah-mudahan yang kemarin banyak salah, ternyata masih banyak salah yang saya lakukan.
Mudah-mudahan dengan ilmu yang sedikit bertambah juga merubah. Jadi mudah-mudahan kalau sudah bagus materinya nggak sangat gampang, sedikit tapi berisi ya, tidak banyak ngaluri dobetannya lah gitu, ngomongnya juga gamblang gitu, tak enak. Terima kasih atas kegiatan yang disampaikan di sini. Mudah-mudahan terus berjalan. Ya akhirnya ya tetap bertambah ilmu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesan dan pesan saya selama mengikuti kajian dari Masjid Al-Ikhlas ini yaitu saya sangat senang sekali karena yang berbeda itu di Masjid Al-Ikhlas adalah dengan adanya dua narasumber yang sekarang ini saya ikuti, yang kebetulan menurut saya memegang mengajarkan mazhab yang berbeda. Jadi kalau mungkin ya ini kalau misalnya dari Pak Ustadz yang malam Selasa itu lebih ke seperti sunnah wal jamaah. Nah kalau yang sekarang itu lebih ke organisasi persis. Jadi di situ kadang-kadang saya bingung sebelumnya membedakan sebetulnya mana sih yang benar itu yang mana gitu. Nah itu makanya di masjid ini tidak condong ke satu aliran, itu yang saya apresiasi sekali. Kemudian topik-topik yang dibahas juga ada sangkut pautnya antara narasumber satu dengan yang lainnya, sehingga saya bisa mendapatkan hasanah yang lebih banyak dari dua narasumber tersebut dan bisa menimbang dan menurut saya mengambil mana yang lebih cocok buat saya gitu. Dan itu pun sudah diamanahkan oleh kedua ustadz di sini, silahkan saja ambil yang mana. Dan kemudian dari Pak Ketua DKM juga kayaknya searah, senada gitu supaya jamaah di sini bisa mengambil mana yang cocok untuk dirinya masing-masing. Itu pendapat saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada pengurus DKM telah memberikan sarana untuk menimba ilmu di Masjid Al-Ikhlas ini untuk melengkapi jadwal-jadwal kajian yang ada sebelumnya. Dengan demikian, ini akan lebih menambah wawasan, akan lebih menambah berpikir dewasa kepada kita, bahkan akan menambah peningkatan keimanan kita. Kalau perbedaan adalah itu suatu yang wajar, akan tetapi kita kembalikan kepada keyakinan kita. Yang terpenting bahwa kita sudah mengamanahkan untuk selalu memakmurkan musola yang kita cintai ini dengan banyak kajian selain sholat berjamaah. Mungkin demikian. Semoga segala kegiatan yang di Masjid Al-Ikhlas selalu dalam kelancaran dan kemudahan. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sony dari kebetulan domisili di RT 1 RW 16. Saya termasuk yang jarang ke masjid sebelumnya dan habis bernikmat ya. Awal mula saya ke masjid sebetulnya karena alasan anak saya yang ngajakin ke masjid. Awalnya dari situ cuma nurutin anak aja, tapi alhamdulillah mungkin sudah Allah yang mengatur. Ketika sekalinya ke masjid ternyata ketemu Pak DKM kebetulan waktu itu, kemudian Pak Dedi juga ngobrol, ada beberapa kegiatan yang coba saya ikuti awalnya dan alhamdulillah Masya Allah akhirnya membuat saya ketagihan. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan kata Pak Ustadz mah istiqomah yang rada hese gitu ya. Kalau hijrah mah selangkah, nah istiqomah mah ribuan langkah katanya perbandingannya tuh. Jadi mudah-mudahan
untuk saya pribadi dan untuk seluruh jamaah mudah-mudahan diistiqomahkan. Dan sekali lagi mungkin dari saya untuk seluruh jajaran DKM Masjid Al-Ikhlas juga para ustadz-ustadznya saya haturkan terima kasih banyak, jazakumullah khair. Dan juga ada request Pak, saya mah pengen belajar ngurus jenazah. Itu mudah-mudahan bisa direalisasikan ke depannya. Mungkin itu saja dari saya. Sekali lagi hatur nuhun untuk semuanya, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga RW 16 khususnya dan juga yang hadir di masjid ini, dan tidak lupa juga untuk saudara-saudara kita yang berada di luar RW 16 ya. Ini adalah mungkin suatu contoh di masjid kami, walaupun masjidnya kecil, tapi alhamdulillah udah saya ngikutin kurang lebih 3 tahun. Dari asalnya tidak bisa baca Al-Quran, alhamdulillah sedikit-sedikit mulai bertambah, dan khususnya untuk ilmu-ilmu yang lainnya juga selain Al-Quran, memperdalam Al-Quran dan juga fikih tentang kolbu juga, ini langsung bisa diaplikasikan di masyarakat kita. Asalnya masjid ini mungkin ada beberapa golongan ya. Alhamdulillah di sini bisa bersatu dengan adanya kajian-kajian tentang ilmu agama. Nah, untuk itu saya juga merasa bersyukur menjadi warga RW 16 dan merasa bersyukur menjadi jamaah Masjid Al-Ikhlas, karena dengan adanya kajian-kajian tersebut udah otomatis ilmu saya sendiri juga sedikit demi sedikit bertambah lebih banyak, lebih tahu yang asalnya tidak tahu menjadi tahu, dan juga tentang khususnya kemasyarakatan. Mudah-mudahan masyarakat yang di sini, yang ada di luar sana, kalau ada kajian-kajian bisa ikut. Demikian mungkin dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Pak DKM yang memberikan waktu kepada saya untuk memberikan kesan terhadap kegiatan tausiah yang diselenggarakan di Masjid Al-Ikhlas. Kesan saya sebagai warga baru kurang lebih 1 tahun tinggal di Komplek Bumi Harapan, hanya sangat bagus, sangat kompak warga dan jamaah Masjid Al-Ikhlas. Terbukti dalam semua kegiatan di Masjid Al-Ikhlas selalu ramai, selalu banyak jamaahnya. Dan ini adalah kegiatan yang bagus, perlu ditingkatkan. Saya sebagai warga baru jarang di Komplek Bumi Harapan karena sehari-hari di asrama Pusenip. Saya akan usahakan mengikuti kegiatan itu apabila di Komplek Bumi Harapan. Dan pesannya semoga jamaah Masjid Al-Ikhlas selalu istiqomah dan kompak selalu untuk kemajuan RW 16 dan jamaah Masjid Al-Ikhlas semua. Itu aja yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih pengurus DKM memberi kesempatan untuk memberikan tanggapan atas kegiatan Masjid Al-Ikhlas. Saya terus terang, selama ini saya kurang bersosialisasi dengan kegiatan agama, terutama di masjid. Selama ini sibuk dengan kegiatan duniawi, terutama dengan bekerja, cari nafkah. Dengan saya mencoba untuk lebih dekat dengan, terutama mulai dengan
sholat jamaah dengan Masjid Al-Ikhlas, kemudian juga mengikuti kegiatannya, termasuk setiap hari Senin malam sudah sholat Isya ada kegiatan kajian mengenai Islam. Itu bagi saya membantu sekali untuk mengenal ilmu-ilmu agama Islam dan kewajiban kita sebagai umat Muslim di dalam kegiatan bermasyarakat. Yang saya rasakan sebaiknya kalau materi untuk kajian-kajian, sebaiknya kalau mungkin bisa dipilah mulai dari yang umum, yang masyarakat harus tahu lah, dengan yang ringan-ringan gitu ya. Kemudian menuju kepada yang lebih detail, lebih spesifik gitu. Itu tentu akan mudah-mudahan memberi menarik untuk para umat ya di lingkungan RW 16 untuk hadir dalam kajian-kajian mengenai agama Islam. Sekian aja tanggapan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pengurus DKM, khususnya kepada Ketua DKM Bapak Zuhri, yang telah memfasilitasi segala bentuk kegiatan yang ada di Masjid Al-Ikhlas ini. Mulai dari kajian bulanan, kajian mingguan, ada tahsin, ada pembacaan ayat suci Al-Quran yang setiap minggu pagi, ada ceramah tafsir, kemudian juga ada makhrajil huruf diajarkan. Itu sesuatu yang sangat bermanfaat buat saya, sehingga saya bisa menambah pengetahuan dan wawasan tentang keagamaan. Untuk itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pengurus DKM, khususnya Ketua DKM yang sudah memfasilitasi segala bentuk kegiatan yang ada. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada yang memfasilitasi acara kajian ini, terutama kepada Bapak DKM dulu yang sudah memberikan fasilitas tentang acara keagamaan lah di Masjid Al-Ikhlas ini. Dan terima kasih juga sudah memberikan waktu kepada saya untuk memberikan pesan dan kesan terhadap ini acara keagamaan di Al-Ikhlas. Sejauh ini yang saya ikuti, alhamdulillah kajian-kajian ini sangat berpengaruh dalam keseharian saya. Apalagi tentang sifat-sifat sholat, banyak hal yang saya pikir benar, ternyata banyak salahnya. Lalu ada tahsin juga. Kalau tahsin ini lebih fokus ke mahraj tentang cara baca dalam Al-Quran dan juga dalam sholat. Selama ini saya mengikuti kajian tahsin di malam-malam Sabtu, sangat berpengaruh ke pandangan saya terhadap membaca Al-Quran. Dulu saya merasa apa yang saya baca udah benar. Setelah mengikuti tahsin ini, baru sadar yang saya baca benar paling juga masih berapa persennya doang. Sangat jauh. Dan alhamdulillah setelah mengikuti kajian ini, alhamdulillah lah ada perubahan. Insya Allah akan istiqomah untuk mengikutinya. Saran saya untuk para jamaah yang belum mengikuti tahsin, bolehlah kita ikut rame-rame, perbaiki cara baca kita, cara membaca Al-Quran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du.
Alhamdulillah, kalau saya melihat yang mungkin bapak-bapak barangkali punya perasaan yang sama gitu. Kalau yang sama nih. Kalau di Al-Ikhlas ini model yang menurut saya ideal, masjid yang ideal sebetulnya. Coba kita bandingkan, misalnya kita pulang gitu ya, subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Di sini mah alhamdulillah rame gitu, rame. Kalau kita bandingkan dengan masjid-masjid yang barangkali yang di kampung kita misalkan gitu, tentu kita akan merindukan di sini dengan berbagai macam varian pemahaman kan. Kalau di kampung barangkali ya satu-satu aja gitu. Barangkali kalau ada yang berbeda, wah jadi ribut. Tetapi kalau di sini sudah open minded gitu, pemikiran sudah sama-sama terbuka, paham semakin banyak, tetapi yang masih dalam satu jalur syariat itu tidak ada masalah. Di sini tidak pernah ada keributan masalah itu. Alhamdulillah. Dan orang-orang yang yang memberikan kajian juga tidak tajhil. Pernah saya sampaikan di grup ya. Ada majlis taklim, ada majlis tajhil. Kalau taklim itu adalah pengajaran, memberikan pemahaman yang utuh kepada jamaah. Tetapi ada juga yang memang pada saat di depan jamaah, wah begitu kaku Islam itu. Ini haram, ini bid'ah, ini kafir. Wah, itu luar biasa. Padahal Islam harus kita definisikan yang ingin didengar oleh orang. Bagaimana Islam ini menjadi solusi, bukan malah menjadi beban. Kalau Islam didefinisikannya kaku, maka bagaimana nanti orang yang menjalankan itu? Akan sangat rumit. Misalkan salah satu contoh saja, yang paling umum gitu. Nabi SAW pada saat diperintahkan untuk sholat, sampai dengan usia sepuh, itu dalam riwayat selalu menggunakan kaki lututnya pada saat mau sujud. Tetapi pada saat sudah sepuh, kita tahu sendiri ya, sudah sepuh kan persendian lumayan ya. Yang kemudian Rasulullah SAW menggunakan kedua tangannya kan, turunnya yang pertama kali bukan lututnya. Ya kita bisa pahami dari sini bahwa agama Islam itu dalam fikih itu sangat fleksibel sekali. Maka ini yang harus barangkali kita pahamkan di masjid ini, tidak ada kebenaran mutlak. Yang ada adalah pembelajaran. Bahwa bisa jadi kita salah, orang lain benar. Bisa jadi kita benar, orang lain salah. Selalu ada dua kemungkinan itu. Sehingga pada saat kita mengatakan diri kita paling benar, sebentar dulu. Sebentar dulu gitu. Allah saja mengatakan jangan menganggap kita ini suci. Yang artinya kalau punya pendapat, sebentar dulu. Ada nggak alternatif pendapat lain? Ada nggak yang bisa dikaji lebih jauh gitu? Contoh yang kemarin pada saat kodok dengan tidak kodok kan kemarin. Ada orang yang mengatakan, nggak ada kodok, sebentar dulu, hadisnya ada. Bahwa itu harus kodok, karena ada hadisnya yang mengatakan itu. Mau apa coba? Mau kita menentang kodok? Ada hadisnya, ada riwayatnya, itu sahih. Orang yang mengatakan, ada kodok, sebentar dulu, kodoknya kodok bagaimana? Jangan semua nanti mudah dikodok, kan begitu. Berarti harus kita bagaimana? Menyikapi beragama ini harus cerdas. Yang ini ada dalilnya, yang itu ada dalilnya. Begitu kita tahu dua-duanya ada dalilnya, kita di pertengahan. Nah, sebaik-baik umat ini adalah di pertengahan. Ambil jalan tengah. Inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Bahwa sholat itu sudah ditentukan waktunya. Tidak boleh kalau kita keluar dari waktu itu. Berarti begitu kan? Kalau kita menganggap kita boleh sholat jamaah di luar waktu, atau sholat lain kodok di luar waktu, padahal kita mampu untuk melakukan itu, haram berarti. Nggak bisa sholat yang berikutnya diterima. Logikanya begitu. Berarti kodok bagi orang yang mampu melaksanakan pada satu waktu, itu tidak diperkenankan. Nggak bisa. Hukum itu tidak berlaku di situ. Tetapi pun ada bagian tertentu yang jelas-jelas ada yang tertidur, ada yang kecapean kan, kemudian ada juga yang lupa. Itu sudah manusiawi sekali. Maka kemudian agama mensyariatkan boleh untuk melaksanakan ibadah pada saat kondisi itu. Kan begitu. Jadi ini menjadi hal yang patut kita
pahami bahwa kalau kita bicara fikih itu tidak saklek. Maka tempelan dari ilmu fikih itu adalah al-hikam. Kita harus belajar bagaimana ulama mengedepankan akhlak dibandingkan ilmu. Nah itu tuh Pak. Seperti yang saya sampaikan sering ini. Nah, saya akan ulang-ulang ini. Kalau ada imam yang bacaannya barangkali kurang menurut kita, ketika kita berangkat dari rumah, niatkan saja siapa saja imamnya. Kan begitu. Tidak peduli bacaannya jelek, tidak perlu bacaannya fasih. Kita sudah nggak peduli, kita niat ke masjid untuk beribadah, untuk berjamaah. Ada orang yang memang jadwalnya dirasa misalkan bacaannya kurang, tidak ada masalah. Karena pada saat kita merasa diri kita lebih baik dari orang itu, maka disitulah letak maksiat. Niatnya niat sholat, tetapi ternyata bentuknya adalah maksiat. Itu barangkali. Terakhir dari saya adalah Rasulullah SAW menyampaikan hal yang paling penting di dalam menuntut ilmu. Mayyuridillahu yufaqihu fiddin. Pada saat Allah menghendaki, siapa saja Allah menghendaki kepada hambanya, yufaqihu fiddin, dia akan difahamkan dalam urusan agama. Itu penting Pak, saya garis bawahi, mayyuridillahu yufaqihu fiddin. Ketika Allah menginginkan seorang hamba memahami agama ini, maka Allah akan mudahkan ia. Nah, masalahnya, pada saat kita mau mempelajari agama, itu tidak bisa lewat YouTube doang. Ini perlu digarisbawahi Pak. YouTube itu apabila memang sama sekali tidak ada yang bisa ditanya. Sekarang pertanyaannya, di sekitar itu ada ustadz nggak? Kalau ada kajiannya nggak? Kalau ada, suka hadir nggak? Kan begitu. Karena kalau orang yang cuma lihat YouTube, tidak palaki namanya. Sekarang saya tanya, kalau seandainya tidak paham, bisa nggak nanya ke ustadznya? Nggak bisa kan? Cuman satu arah kan? Padahal di dalam ilmu pendidikan, one way dengan two way, barangkali Pak Haji Wito lebih ahli itu. One way itu seperti ceramah Jumat itu kan one way kan? Satu arah doang. Itu tidak efektif Pak. Karena ada satu waktu memang itu diperintahkan seperti di Jumat, tidak ada tanya jawab. Di Jumat tanya jawab batal itu. Nggak ada. Tetapi dalam kajian seperti ini, itu boleh untuk tanya jawab. Bahkan itu dianjurkan. Bahasa lain di dalam ilmu pendidikan namanya brainstorming kan, kalau pernah belajar ilmu pendidikan tuh. Ada namanya brainstorming, tukar pikiran, tukar pendapat, tukar pemahaman. Karena yang berbicara ini belum tentu yang lebih tinggi ilmunya kan begitu Pak. Boleh jadi saya memahami sesuatu lebih, tetapi kan bapak-bapak juga pasti memahami sesuatu yang lebih. Ini kita hanya belajarnya di mana saja gitu. Belajarnya apa yang kita pelajari lebih, itu yang diberikan. Tetapi tidak sama sekali berasumsi bahwa yang berbicara di depan ini lebih baik, lebih tinggi ilmunya. Enggak. Makanya saya teringat kata guru saya dulu gini. Imam Syafi'i yang sebegitu tinggi ilmunya mengatakan muridnya apa Pak? Pernah dengar nggak? Imam Asy-Syafi'i, Imam Hambal, kemudian Imam Malik, Imam Hanafi, keempat mazhab itu. Mengatakan murid-muridnya siapa coba Pak? Apa di kalimat kitabnya, tahu nggak? Bukan at-thalibun Pak. Bukan pembelajar atau bukan murid, enggak. Tapi yang dibahas, yang ditulis di kitab itu, di kitab-kitab, Asy-Syafi'u, kemudian wal ashabu. Apa ashab? Sahabat. Kenapa sedemikian tingginya ilmunya mengatakan ke muridnya itu tidak murid Pak, tetapi apa? Sahabat. Ini rekan gitu. Karena saya belajar, yang mendengarkan juga sedang belajar, kan begitu. Berarti sebenarnya saya ini bukan guru begitu. Kata Imam Asy-Syafi'i itu begitu. Sebetulnya saya sedang belajar. Atas apa yang saya pahami, begitu diajarkan akan lebih menempel. Sehingga saya tahu dari mana saya salah, dari mana saya benar, itu saya tahu. Dengan bertambahnya ilmu seperti itu, maka kemudian orang yang mendengarkan juga akan lebih jelas. Itu. Makanya terakhir barangkali jangan mendefinisikan diri kita itu lebih baik dari orang lain dalam hal yang berkaitan dengan fikih. Kalau akidah wajib, Pak. Kalau akidah wajib, kita ini harus
meyakini bahwa Islam itu paling benar, itu harus. Kalau enggak, samar kita. Itu benar, itu nyembah Tuhan juga, kita nyembah Tuhan juga. Terus Tuhan dia dengan Tuhan kita sama enggak? Beda. Nah, berarti kita harus mendefinisikan kita lebih baik. Nah, berarti ada tempatnya kan ya. Tetapi dalam ruang lingkup umat Islam nggak boleh. Nggak boleh. Kamu ibadah kamu masih jelek. Oh, nggak bisa. Misalkan kamu ini kalau begini nanti kufur, kafir lagi. Sekarang bidah, wah. Padahal belum tentu. Dan nanti kalau orang yang mengatakan bidah itu akan balik ke dirinya sendiri. Barangkali itu Pak. Ya, jadi kesimpulannya barangkali jadilah orang yang diharapkan Allah untuk memahami agama. Mayuridillah itu begitu Pak. Mayuridillah yufaqihufid-din itu begitu. Jadilah orang yang diinginkan Allah untuk difahamkan ke agama. Karena orang yang difahamkan ke agama, dia akan tahu Tuhannya, Allah itu, dia akan tahu nabinya, dia akan tahu apa yang sebetulnya dibahas kalam-kalam di dalam Al-Quran, kemudian dia akan tahu apa sebetulnya maksud yang disyariatkan oleh Rasul. Ketika memahami itu, kita akan jauh lebih sempurna dalam beribadah. Barangkali itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.